Selamat pagi, kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita sudah melewati tahun yang lalu dan pada hari ini kita bersama-sama beribadah di tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2021. Biarlah sukacita tahun baru ini kita mengawalinya dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan untuk setiap hari yang kita lalui pada waktu yang lalu. Biarlah kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk satu sejenak kita bersyukur secara pribadi. Mazmur Daud. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya mengajak kita semua berdiri. Kita menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Jika kita hidup, kita tahu bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan dan kita terus menyembah Dia. Dan pengharapan
Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Engkau sudah datang ke dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan kami. Biarlah kiranya Tuhan dalam hari-hari ke depan yang akan kami lalui, kami senantiasa Tuhan berjalan seiring dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuntun kami Tuhan sepanjang hari-hari yang akan kami lalui pada tahun ini. Biarlah kiranya Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau akan sentiasa menolong memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhir ya Bapa. Dan setiap yang melayani pada pagi hari ini dalam setiap ibadah-ibadah Tuhan, dimanapun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Bapa Engkau. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Farli. Farli akan menyanyikan pujian yang berjudul Tuhan tak pernah Tuhan tak pernah janji. Jangan pernah menyerah. Iya, Farli akan menyanyikan pujian Jangan Pernah Menyerah. Untuk Farli silakan maju ke depan.
Iya. Ya luar biasa ya, Fadli ya. Jangan pernah menyerah. Biarlah kita semua tidak menyerah dalam menjalani kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kita berdoa. Bapa benar, ini pengakuan kami. Kami tak mungkin bisa berjalan sendiri. Walaupun terkadang kami menjalani hidup tanpa memikirkan Tuhan. Dan bahkan kami berhasil meraih sesuatu. Sehingga kami berpikir tanpa Tuhan pun kami bisa melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu
ketika kami berada dalam pikiran dan kondisi seperti ini, kami sedang berjalan di jalan yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami. Bersyukur hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru. 1 tahun Tuhan sudah tuntun kami, sehingga kami ada. Sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, apakah kami mengakui keberadaan Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan ada dan Tuhan menyertai kami. Untuk itu Bapa, ampuni kami kalau selama tahun yang telah lewat kami mengabaikan Tuhan, mengandalkan diri sendiri. Kasihani kami Tuhan. Untuk itu sebelum kami memulai seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang 2021, khususnya di awal tahun ini, kami merenungkan firman Tuhan yang kiranya oleh ilham dan hikmat dari Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran, dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu yang menghidupkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sukacita hari ini kita ada di dalam anugerah Tuhan. Bapak Saudara, dalam perenungan saya pagi tadi, satu hal yang saya dapatkan, itu saya sharingkan di grup kita, grup anggota PWJ Pekanbaru, yaitu percaya atau tidak percaya, sadar atau tidak sadar, mau terima atau mau menolak, tahun 2020 pasti sudah berlalu. Dan 2021 itu sudah ada. Betul nggak? Ada orang yang mungkin tolak. Saya nggak mau masuk tahun 2021. Saya mau masih tetap di 2020. Ada yang berpikiran seperti itu. Ada yang cuek-cuek saja. Mau 2020 kah, 2021 kah, terserah saja. Tetapi saya mau katakan, terlepas dari pikiran kita, kehendak kita, waktu terus berjalan. Kita mau terima, mau tolak, itu pasti akan terjadi. Nggak mungkin nggak. Walaupun mungkin dalam pikiran kita, oh ini masih saja seperti yang dulu. Betul lah. Ada pikiran kita seperti itu. Sama dengan kasih setia Tuhan. Ada orang yang berpikir Tuhan itu nggak ada. Ada orang yang berpikir rencana Tuhan itu biasa-biasa saja. Sehingga berjalan menjalani kehidupan ya saya tanpa Tuhan juga sampai sekarang saya masih ada. Betul enggak? Betul. Orang yang gak percaya Tuhan bahkan menghina Tuhan sampai sekarang juga mereka ada. Sehingga mereka terjebak dalam situasi tersebut. Tapi saya mau katakan, apakah dengan demikian itu Tuhan tidak ada? Apakah dengan kita tidak mengakui adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak ada, kemudian Tuhan itu benar-benar tidak ada? Enggak. Demikian juga dengan rencana-rencana Tuhan. Ketika kita tidak mengakui bahwa rencana Tuhan itu baik, apakah benar rencana Tuhan yang baik itu menjadi tidak baik? Gimana? Ayo. Tidak. Artinya apa, Bapak Saudara? Segala ketetapan, janji Tuhan, firman Tuhan, sebagaimana apa yang sudah difirmankan dalam kitab suci, itu pasti terjadi. Terlepas dari kita mau percaya atau tidak percaya, kita mau terima atau kita mau tolak, saya mau katakan janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah, hari ini mari kita di tahun yang baru, hari pertama di tahun ini, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Minta maaf di poster yang saya buat itu agak terbalik. Di poster yang saya buat itu Mazmur 10 ayat 27, yang seharusnya Mazmur 27 ayat yang ke-10 ya. Sudah dapat? Mari kita baca bersama sekali lagi. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini ayat singkat ya, jadi saya percaya kita bisa hafal. Ayo,
hafal ayat pertama untuk tahun ini ya, gini. Jarang-jarang hafal ayat kan. Nah, jadi tahun ini saya ada bonus untuk kita. Apa bonusnya? Hadiah tahun baru adalah 1 ayat firman Tuhan ini ya. Kita hafal sama-sama. Mazmur 27 ayat 10 ya. Itu gampang banget. Apa firman Tuhannya? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Gampang kan? Oke, mari sama-sama. 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Farli, Fiar sudah hafal? Sama-sama 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak saudara, ini ayat yang luar biasa sekali. Yang mungkin dalam satu budaya dianggap ini perkataan atau statement yang kurang baik. Bahkan mungkin terkesan kurang ajar. Gitu ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, seolah-olah dia merasa gak apa-apa kalau ditinggalkan ayah dan ibu. Tetapi pemazmur menyatakan bagian ini bukan untuk menyatakan bahwa dia tidak perlu orang tua, dia tidak butuh orang lain, tidak. Pemazmur menyatakan bagian ini dengan pengalaman hidupnya yang luar biasa. 2 hal yang paling menyedihkan yang dialami oleh pemazmur dan juga sampai sekarang semua manusia takuti. Apa itu? 2 hal. Yang pertama adalah penolakan. Siapa di antara kita yang mau ditolak? Siapa? Saya ingat dulu saya nggak pernah nembak cewek. Maaf, ini ada istri saya ya. Kalau saya belum yakin dia itu suka sama saya. Kalau saya suka sama dia, tapi kalau saya belum tahu keadaan hatinya senang sama saya nggak akan berani untuk mengungkapin perasaan saya. Kenapa? Itu tadi, takut ditolak. Kalau ditolak itu nggak mengenakan. Ya. Pemazmur Daud pernah ditolak nggak? Pernah nggak ditolak? Oh pernah. Bahkan bukan saja ditolak, dia dikucilkan di antara saudara-saudaranya. Kenapa? Ketika Samuel datang mencari raja yang disiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan Saul, Samuel mendapati Daud tidak ada di antara saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Daud disuruh oleh ayahnya pergi menggembalakan kambing dan domba. Padahal Samuel sudah mengatakan kepada Isai ayah Daud, seluruh anakmu laki-laki bawa datang. Karena di antara mereka ada seseorang yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yang akan diurapi oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saudara-saudara Daud sudah dikumpulkan semua, anak-anak Isai sudah dikumpulkan semua, satu persatu lewat, gagah perkasa dengan bangga Isai memperkenalkan kepada Samuel, ini anakku loh, para prajurit tangguh. Tapi apa yang terjadi? Samuel berkata, tidak ada. Inikah semua anakmu laki-laki? Ya ini. Masa sih ini? Oh iya, ada seseorang. Nah baru ingat. Siapa dia? Dia sedang menggembalakan kambing domba. Daud tidak dihitung di dalam keluarganya, dalam saudara-saudaranya. Ingat, ketika saudara-saudaranya berperang, Daud pergi mengantarkan makanan. Apa kata saudara-saudaranya? Mengapa engkau ada di sini? Bukankah tugasmu menggembalakan kambing dan domba? Daud ditolak oleh saudara-saudaranya, oleh ayahnya. Oh, itu pengalaman Daud. Tetapi luar biasanya Bapak Saudara, kalau kita baca Mazmur-Mazmur Daud, disitulah kemudian dia mendapati bahwa walaupun ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya meninggalkan dia, tidak menyambut dia, menolak dia, tapi dia berkata, Tuhan tetap menyambut aku. Yang kedua, pengalaman dan hal yang paling menyakiti yang saya percaya kita semua tidak pingin mengalami itu apa?
pengkhianatan. Siapa di antara kita yang ingin dikhianati? Hah? Ada yang ingin dikhianati? Nata punya pengalaman dikhianati nggak ya? Enggak ya? Kalau sampai dikhianati, rasanya itu seperti apa? Itu pasti tidak mengenakan. Daud dikhianati. Dikhianati oleh siapa? Oleh anak kandungnya sendiri. Oleh darah dagingnya, Absalom, anak kandungnya, memberontak mengkhianati Daud ayahnya, merebut tahta kerajaan. Dan untuk mengokohkan tahta kerajaan, apa yang dia lakukan? Dia juga mengambil istri selir dari ayahnya sendiri. Dan dia berusaha untuk membunuh ayahnya. Oh, itu pengkhianatan yang luar biasa sekali. Wah, itu paling gak mengenakan kalau dikhianati. Ya. Dan kita pasti dikhianati oleh siapa? Oleh teman terbaik kita, oleh orang terdekat kita. Itu pasti melukai. Kita jarang sekali dikhianati oleh orang yang tidak kita kenal. Kita jarang sekali terluka oleh pengkhianatan oleh orang yang jauh dari kita. Itu jarang. Pengkhianatan itu terjadi di dalam satu ruangan. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang tidur satu selimut dengan kita telah mengangkat tumitnya melawan aku. Daud, dia merasakan pengkhianatan yang luar biasa sekali. Ya. Adek, kenapa dek? Ada apa? Li? Terus kenapa sedih? Hah? Hah? Kenapa nak? Apa adek takut papa mama meninggalkan adek? Oh bukan, apa? Hah? Beberapa hari ini beliau sering sedih, bahkan nangis terseduh-seduh. Kalau satu, beliau ingat kalau sampai kami meninggalkan dia. Saya tidak tahu kenapa usianya seperti ini bisa berpikir demikian. Ya, kalau dulu kami sering main-main, ya. Ada satu cerita kalau HP saya nih Samsung nih, waktu dia mau pinjam saya bilang nantilah dek, kalau adik sudah besar baru papa kasih, atau kalau papa sudah tidak ada, sudah meninggal, baru ini papa wariskan untuk adik. Dia terima saja. Sehingga suatu hari dia tanya, "Pak, kapan bapak meninggal?" Loh. Kenapa? Supaya HP-nya diwariskan ke dia gitu. Tapi sekarang dia nggak mau lagi. Dia enggak mau, ya. Itu waktu ditarakan berapa tahun yang lalu. Kalau sekarang, kalau setiap kali apalagi kakaknya atau saya ngomong begitu meninggal, dia enggak terima. Bahkan nangisnya, mohon maaf, itu terseduh-seduh seperti memang orang ya itu tadi yang sudah kehilangan seseorang, ya, sampai gitu. Itu saya pun ikut terharu dengan bagian itu. Ya, enggak ada apa-apa deh ya. Ya, kalau ada harus diselesaikan dulu ya. Oke, baik. Nah, Bapak Saudara, ini pengalaman yang dialami oleh Daud. Sehingga firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan di awal tahun ini boleh saya dapatkan dan kita bagikan untuk kita. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ini satu hubungan kekerabatan yang paling dekat. Ayah dan ibu adalah orang yang terdekat dengan kita. Tidak ada lagi yang paling dekat dengan kita selain ayah dan ibu, karena dia adalah darah dan daging kita yang Tuhan percayakan melahirkan kita. Tetapi Daud mengalami ternyata ayah dan ibu, kasih sayangnya, kesetiaannya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang dan kesetiaan daripada Tuhan sendiri. Daud mengalami. Dan saya percaya kita juga zaman sekarang banyak orang juga yang mengalami hal-hal ini. Ayah dan ibu kita bukan saja bisa meninggalkan kita dengan kehendak mereka, tapi pada satu bagian juga walaupun mungkin mereka tidak ingin meninggalkan kita,
suatu saat dengan terpaksa mereka bisa meninggalkan kita. Walaupun kita nggak mau. Kita mau supaya orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat dengan kita selalu beserta dengan kita. Tetapi sekali lagi ada satu bagian yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kendalikan, yang semuanya ada di dalam pengendalian Tuhan. Suatu saat bisa saja orang yang paling dekat dengan kita meninggalkan kita. Apakah Tuhan panggil? Ya, kita nggak tahu. Itu bisa terjadi. Ataupun yang terburuk seperti pengalaman Daud, dia mengkhianati kita. Bisa nggak? Bisa nggak saya mengkhianati istri? Bisa nggak istri mengkhianati saya? Bisa nggak anak-anak mengkhianati saya? Bisa nggak orang tua mengkhianati saya? Bisa nggak teman-teman mengkhianati saya? Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa lah ya. Bisa saja. Kita nggak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak terhadap diri kita. Untuk itu yang paling utama dan terutama di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Daud mengingatkan kita kembali, siap sedialah sebelum apa yang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Ketika hal-hal yang membuat kita aman, membuat kita nyaman, membuat kita tentram meninggalkan kita, siap-siaplah. Jawaban supaya kita siap menghadapi situasi ini apa? Ingatlah, walaupun yang lain meninggalkan kita, tetapi Tuhan tetap menyambut kita. Amin. Tuhan tak pernah ingkar janji. Saya senang sekali lagu yang dinyanyikan oleh Farli tadi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tapi janji Tuhan apa? Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Ia berjanji berikan kekuatan. Wah, indah sekali. Makasih Farli ya, sudah latihan berhari-hari mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita itu nggak akan aman-aman. Ya, tapi ingatlah, di dalam ketidakamanan, tidak menyenangkan kehidupan kita, Tuhan ada menyertai kita. Amin. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Makanya dia berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ingat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus. Hal apa yang tidak menyenangkan, yang tidak dialami oleh Yesus Kristus? Penolakan, Yesus ditolak enggak? Sangat ditolak. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Itu enggak enak. Tuan rumah yang mempercayakan rumah kepada seseorang yang enggak punya tempat tinggal, silakan kamu tinggal di dalam rumahku. Hidup kelola, silakan nikmati segala fasilitas di dalam rumahku, silakan kelola. Wah, tamu ini orang yang enggak punya tempat tinggal, hidup nyaman di dalam rumah tersebut. Beberapa tahun kemudian datanglah sang pemilik rumah. Permisi ya. Wah, kamu siapa? Wah, pergi dari sini. Saya tidak kenal kamu. Bahkan bukan itu saja, berusaha untuk membunuh pemiliknya. Itu yang dialami oleh Yesus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, kepada umat kesayangannya. Tetapi bukan saja mereka menolak Yesus, mereka berusaha membunuh Yesus dan bahkan membunuh dan menyalibkan Yesus di dalam pembunuhan yang paling sadis. Tapi Yesus tetap menyambut mereka. Itu luar biasanya. Yesus dikhianati oleh siapa? Oleh orang yang terdekat, oleh muridnya sendiri. Tetapi sekali lagi, Yesus tetap menyambut siapa saja yang mau datang kepadanya. Nah, untuk itu memasuki tahun 2021, mari apapun yang kita alami di tahun 2020, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami
kesalahan. Ya, bahkan mungkin ada di antara kita yang ditolak atau dikhianati, walaupun ditolak dan dikhianati kecil-kecilan, gitu ya. Ada lah gitu ya. Saya dan istri ada itu ya. Tetapi ingatlah, yang bisa mengubahkan kita, membuat kita bisa maju lebih kuat di tahun 2021 adalah pengampunan. Kalau kita mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan, mau menerima sebagaimana Yesus menerima kita, maka firman Tuhan digenapi. Ingat doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita yang tidak sempurna ini, yang pernah dan bahkan sering mengkhianati, menolak orang lain, gagal dalam kehidupan ini, kalau kita mau diterima di hadapan Tuhan tentunya dan di hadapan sesama, yang perlu kita lakukan yang paling utama dan pertama adalah lepaskanlah pengampunan. Bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan? Ingat, Tuhan sudah mengampuni kita. Itu hal yang paling indah. Kalau kita nggak pernah merasa Tuhan tidak mengampuni kita, saya percaya kita tidak akan mau mengampuni orang lain. Dan kalau kita merasa bahwa tanpa mengampuni orang lain Tuhan tetap menerima kita, kita nggak akan mau mengampuni orang lain. Kadangkala kita manusia pingin diampuni, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain. Tuhan ampuni saya, kasihani saya, tapi orang yang dekat kita sudah minta-minta ampun. Pak maaf ya, sudah salah gini. Maaf ya, sudah salah gini. Enggak, sudah cukup. Sudah lebih dari 3 kali kamu berbuat demikian. Sudah selesai, tidak ada maaf bagimu. Gitu. Kalau Farli ini bagus sekali dia. Setiap kali saya bilang cukup, enggak, terlambat sudah. Apa yang dia bilang? Enggak ada kata terlambat. Gitu ya. Enggak ada kata terlambat, maju lagi dia. Kita bisa terlambat minta ampun kepada Tuhan kalau kita sudah menutup mata dipanggil di hadapan Tuhan. Di situ baru ada kata terlambat. Tapi selama kita masih bernafas, selama mata kita masih terbuka, selama masih kita menghirup udara segar, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita masih terbuka. Datang kembalilah kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi pengkhianatan, penolakan itu paling sulit sekali ketika terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dan disinilah Tuhan sedang membentuk kita, sedang menguji kita, memurnikan kita untuk menjadikan kita seperti emas yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan ini kita boleh diingatkan kembali. Apapun yang terjadi di tahun yang lalu, mari kita benahi diri, mulai di tahun yang baru ini, melangkah dan melangkah. Satu bagian juga refleksi kehidupan saya di akhir tahun ini satu. Kenapa? Setiap tahun baru, pergantian tahun kita rayakan. Bahkan kita tunggu-tunggu. Sampai tadi malam, sampai jam 12 lewat dah gitu ya. Kita tunggu terus pergantian tahun. Kenapa? Sedangkan pergantian hari, kenapa kita nggak pernah tunggu? Ayo, kan 1 hari berlalu, 1 bulan pergantian bulan, kenapa kita nggak pernah tunggu? Bulan Januari akan kita tinggalkan, bulan Februari akan kita masuki, kenapa kita nggak pernah tunggu? Jam 12-nya sudah pergantian tahun, pergantian bulan. Setiap hari pun gitu, Senin kan, jam 12 mau Selasa, tunggu yuk pergantian hari ini. Kenapa kita nggak pernah tunggu? Ayo. Sedangkan pergantian tahun kita harus tunggu. Ayo, Ibu Rina dulu. Kenapa harus kita tunggu? Pak Yani gimana Pak? Ada yang jawaban? Kenapa harus kita tunggu pergantian tahun? Sedangkan bulan atau hari nggak pernah kita tunggu. Setahun sekali. Kan sama Pak, sebulan sekali. Sehari sekali. Atau nanti kira-kira 10 tahun sekali baru kita rayakan. Bisa nggak? 10 tahun lah baru sekali kan, ini pergantian 10 tahun sekali. Bisa toh? Atau 5 tahun, 2 tahun. Apapun alasannya saya pun nggak tahu. Tapi yang jelas ya banyakkan pendapat seperti Pak Yani, setahun sekali
Karena kalau setiap hari kayaknya terlalu lama, terlalu cepat lah ya. Dan banyak habis energi kita gitu ya. Setiap tahun masuk, setiap hari besok enggak maksimal lagi kita ya. Artinya apa? Ada momen-momen tertentu yang Tuhan izinkan kita ngalami. Untuk apa? Untuk bisa merefleksikan diri. Tetapi saya mau katakan, jangan sampai tunggu 1 tahun sekali untuk kemudian merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan. Setiap hari ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, hal yang benar kiranya kita diteguhkan, kita boleh melakukan. Hal yang tidak benar kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Ya. Makanya saya kurang senang dengan ada satu lagu yang tren di Manado ya gitu ya. 1 tahun 1 kali torang rayakan. Gitu ya. Jadi pas 1 tahun 1 kali kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Nanti 1 tahun 1 kali. Setelah itu marahan lagi. Enggak, setiap hari ya. Tetapi ketika ada momen khusus seperti tahun baru atau Natal, hari-hari yang lain, itu kiranya semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, mempererat hubungan kita dengan sesama, terlebih orang-orang yang terdekat dengan kita. Ingat firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 10 bunyinya apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Apapun tantangan, Tuhan menyambut aku. Sehingga kalau Tuhan mau menyambut aku bagaimanapun keadaan saya, mari juga kita menyambut orang-orang di sekitar kita bagaimanapun keadaan mereka. Jangan sampai sudah di liang lahat tak sempat minta maaf, baru minta maaf. Pergi ke kuburan baru nangis-nangis. Aduh mama, aduh papa, menyesal selama papa mama hidup aku gak dengar-dengaran, aku menyakiti gak sempat minta maaf. Aduh kasihan. Terlambat sudah, betul gak? Karena sudah gak ada. Selama masih hidup walaupun berat, saya mau katakan walaupun berat, selesaikan itu selama masih hidup. Karena kalau dia sudah mati, kita bangun kuburan megah, terbuat dari apapun, itu tidak akan bisa mengobati penyesalan kita. Ya, mari kiranya Tuhan memberkati kita di tahun 2021 ini. Apapun yang kita hadapi ke depan, pergumulan apapun, rencana apapun yang kita hadapi, ingat Tuhan menyambut kita. Amin. Akhirnya saya pribadi dan juga keluarga, istri, anak-anak, dan segenap anggota Jemaat Pos PBJ Pekanbaru Riau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Jalani hari-hari ke depan dengan penyertaan Tuhan, dan ingat firman Tuhan ini, Tuhan menyambut aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur di dalam anugerah Tuhan kami ada. Bersukacita Bapa, hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Engkau Tuhan menyambut aku, menerima aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar ketika kami mengasihi Tuhan bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami sungguh berlimpah Tuhan. Terima kasih. Untuk itu